والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل والأصحاب أما بعد نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير لمرضات الله وثوابه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكره. Alhamdulillah, di pertemuan kemarin kita telah membahas sedikit tentang apa yang kita bahas insyaallah pada kali ini, yaitu tentang hati dan juga tentang uzlah. Beliau Ibn Athaillah Sekandari mengatakan ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin, tidaklah memberikan manfaat kepada hati sesuatu seperti tidaklah memberikan manfaat kepada hati sesuatu terkecuali seperti halnya uzlah yadkhulu biha maidanul fikr. Jadi beliau mengatakan uzlah menyendiri bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak memberikan manfaat kepada hati kita. Bicara tentang hati, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan dalam satu makalah beliau, al-qalbu matma'u nadharillah. Hati itu adalah pusat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada bentuk kalian. Allah tidak melihat kepada pakaian kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu melihat hati kalian dan amal ibadah kalian. Jadi hati adalah sumber pandangan Allah, sumber perhatian Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat orang ini ganteng, orang ini kaya, tidak. Walaupun orangnya jelek tapi hatinya baik, hatinya yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat kita keturunan siapa, tidak, tapi tetap Allah melihat daripada hati kita. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati ini patut dan seharusnya selalu kita jaga daripada hal-hal yang buruk, daripada sifat-sifat yang madmumah, sifat-sifat hati yang tercela. Karena hati akan ada di dalam hati seorang tersebut sifat-sifat tercela dan juga sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Kita dianjurkan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan sifat-sifat yang tidak baik yang ditumpangi oleh syahwat, dan harus kita hiasi hati kita ini dengan sifat-sifat yang mahmudah, yang baik. Ada doanya orang soleh. Beliau selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqna at-takhalli thumma at-tahalli thumma at-tajalli
kata beliau, ya Allah, berikan aku rizki agar aku bisa mengosongkan hatiku ini dari sifat-sifat yang tercela. Karena memang banyak sifat-sifat yang tercela itu ya bawaannya manusia, merupakan tabiatnya manusia. Seperti contohnya kikir, sifat pelit itu sudah merupakan tabiat daripada manusia. Semua orang yang baik, apalagi yang kikir, ya, yang baik saja masih ada kadang-kadang ada sifat kikir. Kalau dia ingin bersedekah, kadang masih memikirkan duniawi. Nanti kalau saya punya duit 1 juta, saya infakkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, keluarga saya makan apa? Nah, ini sudah ada sifat kikir yang menjadi bawaan daripada manusia. Maka dari itu ya sifat kikir harus diperangi dengan mujahadah, dengan kita lawan rasa kikir tersebut agar rasa kikir tersebut hilang daripada hati kita. Kemudian contoh yang kedua, sifat yang merupakan tabiat manusia adalah sifat suudzon, buruk sangka. Kebanyakan orang ya daripada kita semuanya mungkin ya banyak atau ada di dalam hatinya buruk sangka. Siapapun mesti ada sifat buruk sangka. Bukan hanya kepada makhluk kadang kita buruk sangka, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita berburuk sangka, naudzubillah. Contohnya bagaimana? Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berdoa tidak pernah diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngomong sama kawan kita, saya sudah lama doa ya minta mobil kok enggak diberi mobil sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada manusia, apalagi kepada sesama makhluk. Sedangkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirinya, yang Allah Subhanahu wa taala berjanji akan selalu menjawab semua doa daripada hambanya, dia masih berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Janjinya Allah pasti. Allah memerintahkan kita berdoa akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung kepada prasangka hamba kepada diriku. Kalau seorang hamba berprasangka baik, maka Allah akan baik kepada dia. Tapi kalau dia hamba berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buruk kepada hamba tersebut, naudzubillah. Maka dari itu ya rasa buruk sangka itu adalah tabiat daripada manusia. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar, beliau pernah mengatakan dalam satu maqalahnya, al-muhsinul dhann la yakhib wa in akhta'a, wal musii'ud dhann yakhib wa in asaba. Beliau katakan, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, beliau mengatakan, orang yang selalu berhusnudzon, orang yang selalu berbaik sangka, dia itu tidak akan kecewa. Tidak akan kecewa sampai diulang 3 kali oleh beliau. Walaupun prasangkanya itu salah. Contohnya ada orang maling bertamu ke rumah kita. Kita berhusnudzon bahwa orang ini adalah orang baik, kita terima, kita suguhi makanan, bahkan dia nginep di rumah kita. Walaupun misalnya dia ada mengambil barang kita, tapi tetap kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan pahala karena husnudzon kita.
kalau barang yang hilang daripada kita diambil oleh maling tersebut misalnya, ya itu kemungkinan bukan rezeki kita. Atau mungkin di dalam barang tersebut ada haknya orang lain yang belum kita tunaikan. Atau kita membeli barang tersebut daripada uang yang tidak halal, bisa jadi. Nah, kita selalu berhusnudzon. Insya Allah orang yang selalu berhusnudzon akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah cerita mungkin di majelis ini ada sekelompok perampok. Sekelompok perampok ini ingin merampok di satu kota, kemudian kemalaman, sehingga singgah di satu kampung. Di kampung tersebut ada satu rumah kecil, kemudian diketok. Assalamualaikum. Dibuka pintu oleh sahibul bait. Waalaikumsalam. Silahkan masuk wahai rombongan. Kalian ini rombongan mau kemana? Kata yang punya rumah. Kemudian mereka katakan, kami ini adalah pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala yang ingin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya rumah husnudzon, berbaik sangka, akhirnya disediakan makanan, diberikan tempat untuk menginap dan lain sebagainya. Bahkan sisa makanan daripada perampok-perampok tadi diberikan kepada anaknya yang waktu itu cacat, tidak bisa berjalan, kena satu penyakit sehingga tidak bisa berjalan. Sahibul bait ini mengatakan, ya Allah, berikan kesembuhan kepada anakku ini berkat orang-orang yang berjuang di jalanmu ya Allah. Diberikan makan kepada anak tersebut. Keesokan harinya rombongan tadi permisi melanjutkan perjalanan. Kemudian keluar daripada kampung tersebut sampai ke kota, merampok dan membawa hasil yang banyak. Tatkala kembali ke kampung halamannya, para perampok ini kemalaman lagi, nginep lagi di kampung tadi. Keesokan harinya nginep lagi, beberapa hari ya nginep lagi di tempat tersebut. Ngetok pintu lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan wahai para pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala. Diberikan makan lagi, kemudian diberikan penginapan. Kemudian pemimpin perampok ini melihat ya yang tadinya sahibul bait ini punya anak kecil yang tidak bisa berjalan, kemudian dia lihat berlari ya ke depan, kemudian ke belakang terus. Ditanya oleh ketua perampok ini, wahai Syekh, kemarin kami datang, anakmu ini dalam keadaan terduduk tidak bisa berjalan. Kenapa kok sekarang dia sudah begitu lincah, lari ke sana, lari ke sini? Cuma beberapa hari kami tinggal, kok dia bisa langsung berjalan? Apakah engkau pergi ke tabib dan lain sebagainya? Dia katakan, tidak wahai Syekh. Tatkala kalian rombongan datang ke rumah kami kemarin, aku berikan sisa makanan kalian kepada anakku yang waktu itu sedang lumpuh, dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakitnya disembuhkan berkat kalian para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku berhusnudzon kepada kalian, kata sahibul bait tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Kepala perampok ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena husnudzon daripada seorang yang miskin, ya, seorang yang anaknya sakit, yang diberikan makanan sehingga dia bisa berjalan karena rasa husnudzon orang tersebut kepada mereka. Kemudian tatkala kepala perampok itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, rombongan yang lainnya juga anak buahnya ikut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pulang ke kampung mereka, benar-benar mereka menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat husnudzon. Kemudian kata Al-Habib Abdullah Al-Idrus, beliau katakan, wal musii'udzon yakhib wa in asaba. Dan orang yang berburuk sangka, dia akan merugi walaupun prasangkanya itu benar. Ya. Kenapa? Karena orang yang selalu berburuk sangka akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu makalah daripada ulama, dikatakan di dalam makalah tersebut,
Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman nanti akan menutup walinya, menjadikan wali-wali Allah ini mastur, tidak tampak, tidak terlihat, sehingga tatkala kita melihat walinya Allah seakan kita melihat orang biasa. Mengapa demikian? Ya, dikatakan di dalam Al-Quran tersebut, ini adalah rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena kalau seseorang berburuk sangka kepada walinya Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan mendapatkan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan naudzubillah, dia dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sengaja menutup mereka agar kita ini yang awam tidak tahu, agar kita bisa berhusnudzon kepada semua orang. Ya, kadang wali Allah itu tidak seperti ulama pakaiannya, pakai sorban, pakai jubah, tidak. Bahkan ada wali-wali Allah itu seperti orang darwish, gembel, pakai pakaian yang compang-camping, kadang menyerupai pengemis dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Makanya kita dianjurkan oleh ulama agar selalu husnudzon kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala, khususnya manusia. Barangkali orang tersebut yang datang kepada kita adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Allah Khidir alaihi salam sering mendatangi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini dengan berpakaian seperti pakaiannya orang fakir, gembel, tapi dia adalah Nabi Allah Khidir alaihi salam. Dia adalah Nabi Khidir yang banyak ditemui para ulama. Bahkan ada satu cerita tatkala Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu taala anhu yang mengarang Rasul Al-Attas, beliau mempunyai seorang murid yang bernama Syekh Ali bin Abdullah Baris. Tatkala di pengajian beliau, Al-Habib Umar ini mengatakan, "Wahai murid-muridku, sebentar lagi ada Nabi Allah Khidir akan datang ke tempat ini. Bersiap-siaplah kalian menjemput Nabi Allah Khidir di depan pintu majlis." Akhirnya semua murid Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, mereka keluar daripada majlis untuk menyambut Nabi Allah Khidir alaihi salam. Tinggal satu orang, yaitu Syekh Ali bin Abdullah Baris. Karena memang Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini seorang wali besar. Tinggal murid beliau yang tidak ikut menjemput Nabi Allah Khidir alaihi salam. Kemudian ditanya oleh Habib Umar, "Wahai Ali, kenapa engkau tidak ikut bersama kawan-kawanmu menjemput Nabi Allah Khidir di depan majlis?" Dikatakan oleh Syekh Ali bin Abdullah Baras, "Aku tidak ingin bersama mereka, wahai Habib. Aku ingin bersama engkau karena engkau ini orang yang mulia, sehingga Nabi Allah Khidir saja datang kepada engkau." Ini adalah murid yang cerdas namanya. Murid yang cerdas demikian. Yang lain enggak cerdas, yang lain ikut menyambut Nabi Allah Khidir, tapi muridnya ini Syekh Ali bin Abdullah Baras ini tetap di tempat majlis taklim beliau bersama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas untuk bisa menghormati gurunya. Karena gurunya adalah orang mulia, sehingga didatangi oleh Nabi Allah Khidir alaihi salam. Maka dari itu dikatakan bahwasanya tatkala kita mengirimkan doa atau Al-Fatihah kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas harus disertakan dengan Syekh Ali bin Abdullah Baras. Karena kalau kita tidak membawa Fatihahnya untuk Syekh Ali bin Abdullah Baras, maka doa kita atau Fatihah kita ini tidak akan diterima dan tidak akan diberikan kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas hadiah Fatihah tersebut. Makanya harus disertakan nama Syekh Ali bin Abdullah
bagus. Makanya di dalam ratib al-Attas atau tawassul lainnya biasanya tatkala disebutkan Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas mesti disebutkan Syekh Ali bin Abdullah al-Attas. Nah, inilah. Jadi dikatakan tadi oleh Habib Abdullah al-Idrus bahwasanya orang yang berburuk sangka dia akan merugi walaupun prasangkanya itu benar. Jadi itu sifat buruk sangka itu adalah sifat atau tabiat daripada manusia, yang mana semuanya itu tempatnya di dalam hati kita, ya, di dalam hati kita. Makanya Ibn Athaillah mengatakan, ya, tidak akan bermanfaat sesuatu kepada hati itu, ya, seperti uzlah. Tidak seperti uzlah, yang lain tidak akan bermanfaat. Kalau uzlah mesti bermanfaat, karena uzlah itu bisa membersihkan hati kita, bisa mengosongkan hati kita ini daripada sifat-sifat yang tidak baik, dan kita bisa ganti dengan sifat-sifat yang baik, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini juga akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan, al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu di padang mahsyar tidak akan bermanfaat harta kita, tidak akan bermanfaat anak cucu kita, tapi yang selamat, mereka yang membawa manfaat adalah orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang dipenuhi dengan sifat-sifat yang baik. Makanya di dunia tasawuf, kenapa kok dikatakan ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf itu ilmu penjernihan, pemurnian. Ya, maksudnya memurnikan, menjernihkan hati kita daripada sifat-sifat yang tidak baik, dan kita kemudian hiasi dengan sifat-sifat yang baik. Dikatakan tadi, ya, para salafun saleh selalu berdoa, Allahumma rzuqni at-takhalli. Ya Allah, berikan aku anugerah untuk bisa mengosongkan hati ini daripada sifat-sifat yang tidak baik. Warzuqni tahalli, dan berikan aku anugerah untuk bisa menghiasi hatiku ini dengan sifat-sifat yang baik. Warzuqni tajalli, dan kalau sudah hati itu bersih, ya Allah, berikan aku pandangan dengan cahaya yang Kau berikan kepada aku, agar aku bisa memandang hal-hal yang tidak dilihat oleh orang biasa. Ini doa-doa orang-orang yang saleh. Jadi, ya, tidak akan bermanfaat kepada hati kita seperti halnya uzlah. Yang lain tidak akan bermanfaat. Yang paling bermanfaat yaitu uzlah. Uzlah itu apa? Uzlah itu yaitu menyendiri, bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah, kata baginda Nabi. Ya, bertafakurlah kalian dengan ciptaan-ciptaan Allah, dan jangan kalian memfikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, maka akal kita, ya, masih sanggup, masih bisa mencerna. Tapi tatkala kita naik memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka akal kita tidak akan sanggup. Maka dari itu bagi Nabi menganjurkan kepada kita untuk selalu bertafakur dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan uzlah. Uzlah itu, ya, bisa dikatakan juga mengkaji diri kita dengan bertafakur. Ya, afala wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah di dalam diri kalian tidak melihat? Ya, apakah di dalam diri kalian tidak bertafakur? Ya, afi wa fi anfusikum afala tatafakkarun. Apakah kalian tidak memikirkan diri kalian? Ya, mata ini Allah ciptakan kenapa kok menghadap ke depan, adanya di depan bukan di belakang. Kenapa telinga ini, ya, madepnya adanya di sebelah kanan, sebelah kiri, bukan di depan atau di belakang. Kenapa di atas mata ada alis? Nah, ini termasuk tafakur kepada diri di dalam diri kita. Kalau kita bertafakur di alam sana, kita lihat ke laut misalnya, kita lihat laut itu tidak ada
ujungnya. Bahkan Al-Habib Thaha, saya punya abah, selalu mengatakan kepada saya, kalau kamu ingin bertafakur, pergi ke laut. Kalau kamu di laut, ambil kail, mancing. Beliau memang hobi mancing. Kalau beliau mancing, beliau cerita kepada saya, beliau pikirkan, ini air laut, ya, berapa banyak jumlahnya. Kalau kita mancing di Barelang misalnya, ini berapa juta barel air yang ada di Barelang. Sedangkan laut itu sambung menyambung sampai seluruh dunia. Kita tidak bisa menghitung berapa banyak jumlahnya air laut. Bahkan ya, daratan itu dengan lautan lebih banyak lautan daripada daratan. Habib Thaha mengatakan bahwasanya kalau seandainya air laut ini melebihi daratan, ya lebih daripada daratan, begitu luasnya, berapa juta, berapa miliar, berapa triliun barel, ya itu masih tidak ada apa-apanya dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Al-Kahfi dikatakan, "Lau kana al-bahru midadan li kalimatillah lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Kalau seandainya air laut itu dijadikan tinta untuk menulis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan cukup air laut tersebut untuk menulis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, walaupun didatangkan air laut yang seperti itu juga. Ya, double air lautnya tidak akan habis untuk menghitung ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk salah satu cara kita bertafakkur. Kita mancing, hobi mancing misalnya, ya, tatkala kita mancing, ya, ikan makan daripada umpan kita. Kenapa kok ikan, ya, makan umpan kita? Padahal mereka sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikan apa yang terjaring oleh nelayan, yang terpancing oleh nelayan? Abah saya mengatakan, ikan yang tidak berzikir, ikan yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia masih tamak, masih mengambil makanan yang lain. Padahal semua makhluk sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan rezekinya hari ini sekian. Ikan ada rezekinya, burung ada rezekinya, semuanya telah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikan yang sudah dapat rezeki tadi dari Allah masih mengambil lebih, pengen lebih. Makanya terpancing, terjaring oleh nelayan karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun demikian. Kalau kita merasa tamak dengan dunia, kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, pengen lebih. Akhirnya apa? Akhirnya kita tinggalkan ibadah, sibuk dengan dunia. Na'udzubillah. Sedangkan dunia itu tidak dibawa ke alam kubur, tidak akan dibawa di akhirat, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita manusia demikian. Sudah ditentukan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tapi masih nyari yang lebih. Ini berarti sama halnya dengan ikan yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita bersyukur, Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian benar-benar bersyukur maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat 100.000 hari ini, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah berikutnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu ditambah jumlahnya atau ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau sudah keberkahan itu berarti semuanya cukup, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harta itu bukan menjadi titik ukur kebahagiaan manusia. Berapa banyak orang yang kaya, orang yang duitnya banyak, tapi hatinya selalu tidak tenang. Hatinya selalu gundah, tidak ada ketentraman di dalam jiwanya. Berapa banyak orang yang miskin, tapi dia
Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia legowo menerima apa adanya dari Allah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada satu kisah, ya, Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu, beliau sebelum menjadi seorang sufi, beliau adalah seorang yang pedagang yang kaya, sehingga rumahnya mentereng, ya, perabotan rumahnya serba mewah, tapi dia tak bisa tidur di malam hari karena memikirkan hartanya, memikirkan dagangannya, besok apa yang mau dijual, kira-kira apa nih yang lagi laku di pasaran, sehingga menyibukkan pikirannya sehingga dia tidak bisa tidur. Tatkala di siang hari dia melihat dari jendelanya, melihat ada seorang miskin, ya, membawa tongkat, membawa perbekalan, kemudian beristirahat di bawah pohon. Dia ambil perbekalannya, roti 1 biji dia bagi 2, dia makan, kemudian dia minum, kemudian dia makan dan minum, kemudian dia istirahat, ya, sambil tidur nyenyak di bawah pohon tersebut, tanpa memikirkan kesusahan, ya, plong hatinya. Akhirnya Ibrahim bin Adham menyadari bahwasanya dunia inilah, harta inilah yang menyibukkan dirinya sehingga melalaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai daripada saat itu dia tinggalkan semua hartanya, dia beruzlah. Ya, ini tentang uzlah. Dia beruzlah, menyendiri, ya, mencari hakikat daripada kehidupan ini, sehingga dia tinggalkan hartanya semuanya, dia berjalan seperti orang miskin tadi, berjalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Dia tinggalkan semua. Inilah orang-orang yang bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi uzlah itu meninggalkan kita menyendiri dengan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya uzlah. Kalau ada yang tanya, "Bib, kalau zaman sekarang susah kalau kita uzlah." Kenapa? Kita kan makhluk sosial. Kita perlu tetangga, ya, kita perlu kumpul-kumpul, ada acara di masjid kumpul, ya. Kita bekerja juga ketemu teman dan lain sebagainya. Gak mungkin kita gak bekerja, kita gak kasih nafkah kepada anak istri kita. Bagaimana solusinya? Solusinya, ya, uzlah itu bukan berarti seperti, ya, kalau zaman sekarang bukan hanya seperti orang dulu keluar ke hutan, masuk gua, tidak seperti itu. Maksudnya, ya dikatakan di sini bahwasanya maksudnya uzlah itu adalah menghindari, ya, kumpulan-kumpulan manusia yang sedang menggibah misalnya. Soalnya kalau sudah 2 orang lebih berkumpul, mesti itu akan membicarakan orang, mesti akan ngomong sana ngomong sini. Itu yang harus dihindari. Jadi kumpul-kumpul tersebut meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam kumpulan tersebut, itu yang disebut dengan uzlah, yang bisa kita terapkan di zaman sekarang. Itu juga termasuk uzlah. Tidak berbicara kecuali seperlunya, itu termasuk daripada cara kita beruzlah di zaman sekarang. Tidak mendengarkan hal-hal yang tidak baik, itu termasuk cara uzlah, ya. Tidak banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu juga termasuk uzlah. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada baiknya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Kalau kita ngomongin orang bukan tambah pahala, bahkan tidak ada gunanya, bahkan bertambah dosa kita, naudzubillah. Nanti tatkala kita di akhirat, tatkala kita mengandalkan amal ibadah kita kepada Allah, salat kita, puasa kita, sedekah kita, banyak pahala di sisi Allah. Tak tahu ada orang yang digibah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala keadilannya. Allah, dia pernah menggibah saya. Akhirnya apa? Pahala yang kita dapat diberikan kepada orang tadi, sampai habis daripada pahala kita, sehingga dosa-dosa orang tersebut dikembalikan kepada kita, naudzubillah. Jadi uzlah di zaman sekarang juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita dengan meninggalkan sesuatu
yang tidak bermanfaat bagi kita. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau selalu membawa batu dan beliau letakkan di dalam mulut beliau. Kemana-mana beliau selalu ada di dalam mulut beliau ini batu. Ditanya oleh sahabatnya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau selalu di mulutmu ini ada batu? Dia katakan, aku sengaja menaruh batu di dalam mulutku ini agar aku tidak sembarangan bicara. Kalau seandainya ada yang bertanya dan pertanyaan itu mesti aku jawab dan bermanfaat, baru aku lepas batu ini, aku jawab daripada pertanyaan tersebut. Tapi kalau tidak ada, atau tatkala ada yang bertanya dan tidak bermanfaat, maka tetap batu itu di mulut saya agar saya tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kata, setiap kalimat, setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, ucapan-ucapan yang kita ucapkan, itu semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan diperhitungkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khalwat di zaman sekarang bukan berarti kita pergi ke gunung, kita pergi ke tempat-tempat, ya, ke gua, atau kita punya kamar tersendiri, kemudian kita nggak mau kumpul sama orang, tidak, bukan berarti demikian. Nah, yang penting di zaman sekarang khalwatnya kita yaitu menghindari sesuatu yang tidak baik, yang tidak ada manfaatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita sudah bisa, ya, berkhalwat tadi, kita bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menambah keimanan kita dan menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya contohkan tadi, tatkala bertafakkur di laut, kita bayangkan bagaimana Allah menciptakan air laut tersebut. Kita melihat ke langit, bagaimana Allah menciptakan langit yang berdiri kokoh tanpa tiang. Nah, ini mesti kita bertafakkur atas ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala agar keimanan dan keyakinan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan sedikit, ya, untuk minggu depan. Insyaallah kita lanjutkan, kita artikan terlebih dahulu. Beliau Ibn Athaillah Sakandari mengatakan, kaifa yushriku qalbun suratul akwani muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana, beliau katakan, ya, bagaimana bisa hati itu bersinar? Bagaimana mungkin hati itu bersinar sedangkan di dalam hati itu, ya, masih banyak gambaran-gambaran, ya, tentang dunia. Hati seseorang tidak akan bersinar tatkala masih ada di dalamnya urusan dunia. Karena dunia dengan akhirat ini tidak akan bersatu. Makhluk dengan Khalik tidak akan bersatu. Dunia akhirat tidak bakal bisa kompromi. Maka dari itu, ya, tidak akan bisa bersinar hati seseorang kalau masih ada di dalam hatinya itu pikiran-pikiran dunia. Maka dari itu tidak heran, hadirin, kalau kita sholat, ya, kita sholat. Kenapa kebanyakan orang sekarang sholat, ya, untuk mencapai khusyuk itu jauhnya luar biasa. Jauh. Kalau ulama-ulama dulu, masya Allah, tatkala sholat rumahnya kebakar, mereka tidak berasa itu api. Bahkan para sahabat Nabi tatkala terkena panah, terkena tombak, ingin dicabut itu tombak, mereka mengatakan, tunggu, aku sholat terlebih dahulu. Tatkala aku sholat, baru engkau cabut tombak atau panah yang menempel di
diriku. Karena apa? Karena kekhusyuan mereka. Ya, karena khusyuknya para sahabat Nabi tatkala beribadah, tatkala melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang ada yang dalam hati dan pikiran mereka itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala dicabut itu panah, dicabut itu tombak, maka tidak akan terasa oleh mereka. Sedangkan kita ya jauh, sholat saja kadang pikiran masih kemana-mana, betul Pak? Ya, kadang mikirin kunci, mikirin motor, mikirin cicilan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala masih ada di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita hal-hal dunia. Coba kalau kita bisa praktekkan, tatkala kita Allahu Akbar, hilangkan urusan dunia daripada hati kita dan juga pikiran kita. Insya Allah kita akan mendapatkan kekhusyuan yang sempurna di dalam sholat kita. Mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari pada saat ini kita bisa ambil manfaat dan kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala alladha ashrafna wa tub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin sahba wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadat tashis sahbi walhamdu lillahi fil bad'i wat tanahi Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqina qarbatina fi dinina ma lakutul tadhakkar rabbi habibna fi kulli ma tardhi wa nabi karam wa rizqil kulli 'ala al-khilati 'ala man nahdu bil khair wa nakul kulli shar rabbana zidna kulli shughulina ila biridamika rabbiyuna qina rabbana kulli duyun qabla an ta'tiyana musamman rabbi fi rasul anta karuman satar wa sallallahu takshal mustafa man ila al-haqqi da'ana wa fa bi kitabin fi al-nashi shifa 'ala dhikra min sharafa wa la sabila sabila rabbana hadina huda wa ja'alna mimman yasra bi ridaka wa la tulina wa liyansibak ولا تجعل من خلف أمرك وعصاك وسبحان الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.